Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Kiki Jatnika. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai bank dan lembaga keuangan, di mana di dalamnya terdapat beberapa pertanyaan. Nah, di sini saya juga akan melampirkan jawabannya terkait di materi bank dan lembaga keuangan. Baik teman-teman, yang pertama, di bank dan lembaga keuangan itu mengenal yang namanya aset berwujud, aset tidak berwujud. Apa yang dimaksud dengan aset berwujud? Aset berwujud adalah, kita sambil duduk teman-teman biar kita bisa nyantai, rileks. Aset berwujud adalah aset non-meter yang memiliki bentuk secara fisik. Nah, biasa dimanfaatkan oleh perusahaan. Di mana contohnya seperti apa? Ada istilah, ada tanah, bangunan, mesin, dan yang lain. Sedangkan teman-teman, yang dimaksud dengan aset tidak berwujud adalah aset yang teridentifikasi tanpa wujud fisik, tetapi membawa manfaat ekonomi masa depan bagi perusahaannya. Contohnya apa teman-teman? Di situ ada hak paten, ada hak merek, ada hak dagang, dan hak sewa atau yang lain. Selanjutnya teman-teman, kita mengenal yang namanya dengan aset keuangan. Nah, teman-teman harus tahu apa yang dimaksud dengan aset keuangan. Aset keuangan merupakan aset tak berwujud yang mempunyai nilai. Karena apa? Karena adanya klaim kontrak dalam bentuk deposito atau obligasi, reksadana, dan yang paling keren adalah bahasanya dengan istilah saham. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Selanjutnya, dalam ilmu bank dan lembaga keuangan, kita mengenal antara hubungan antara keuangan dan aset berwujud. Seperti apa hubungan, teman-teman? Baik, kita ulas. Hubungan antara aset berwujud dan aset keuangan yang pertama adalah keduanya merupakan arus kas yang akan didapatkan oleh pemiliknya di masa yang akan datang. Nah, contohnya seperti apa? Di situ ada berupa pabrik yang diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Nah, ya, dimana kalau setiap orang kita berinvestasi membuat pabrik, pasti yang diharapkan adalah keuntungannya. Selanjutnya, klaim yang dimiliki oleh aset keuangan dapat berupa klaim tetap. Apa itu klaim tetap? Klaim tetap merupakan sejumlah pendapatan yang tetap atas aset keuangan yang dimiliki. Nah, sedangkan apa yang dimaksud dengan peran aset keuangan, teman-teman? Nah, di sini saya akan mengulas sedikit tentang peran aset keuangan dalam perekonomian, di mana yaitu sebagai media untuk intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, maupun sebaliknya, di mana mampu memberikan likuiditas bagi berbagai risiko dan mampu menjadi perantara atau transformer aset. Nah, selanjutnya di dalam tadi saya mengulas tentang saham, di mana saham itu sebenarnya memiliki beberapa resiko. Yang pertama, yang resiko yang lebih dinamis yaitu dibanding dengan aset keuangan lain, dikarenakan investasi saham dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya faktor apa saja, teman-teman? Baik, faktornya yaitu yang pertama adalah inflasi. Ketika terjadi inflasi, itu akan pengaruh terhadap nilai saham yang teman-teman ini, yang teman-teman saham. Nah, yang 3. Oke teman-teman, di dalam bank dan di dalam ilmu bank dan lembaga keuangan, kita akan mengenal yang namanya perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, yang harus teman-teman pahami, di mana pasar uang itu adalah akan memperjualbelikan aset berharga, akan memperjualbelikan sertifikat Bank Indonesia atau deposito. Sedangkan pasar modal, di situ di dalamnya akan memperjualbelikan saham, obligasi, reksadana. Nah, itulah perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Nah, teman-teman sambil nyantai, kita sejenak sambil meminum secangkir kopi hangat. Nah, di dalam bank dan lembaga keuangan sendiri itu ada yang namanya istilah fungsi likuiditas. Apa itu fungsi likuiditas di pasar keuangan? Yaitu sebagai kekayaan yang disimpan dalam surat-surat berharga dan bisa dilikuidasi melalui pasar modal. Nah, itu adalah merupakan dari fungsi likuiditas dengan resikonya yang sangat kecil dibandingkan dengan aktiva yang lainnya, teman-teman. Nah, selanjutnya pasar keuangan itu bisa meminimalkan biaya intermediasi dikarenakan mampu menyediakan jasa teman-teman, jasa likuiditas dengan memungkinkan rumah tangga
untuk memperdagangkan sekuritas utang dan ekuitas perusahaan di antara mereka. Oke teman-teman. Nah, kita jeda dulu teman-teman sambil ngopi. Di dalam bank dan lembaga keuangan, kita biasanya harus mempelajari tentang masalah adanya globalisasi dalam pasar keuangan. Nah, teman-teman, apa itu globalisasi dalam pasar keuangan? Yaitu globalisasi dalam pasar keuangan yaitu adanya deregularisasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas peserta. Aktivitas peserta pasar pada pusat keuangan dunia. Nah, selanjutnya apa sih yang mempengaruhi? Nah, pasar keuangan negara seperti terintegrasi disebabkan karena apa? Disebabkan karena masing-masing saling terikat erat, membutuhkan berbagai informasi antar lembaga keuangan tiap negara, berbagai teknologi mutakhir antar lembaga keuangan. Nah, itu adalah pemaparan sedikit tentang ilmu yang ada di dalam bank dan lembaga keuangan. Semoga bisa memberikan sedikit manfaat atau edukasi bagi teman-teman semua. Oke, di era pandemi ini tetap jaga kesehatan, terus berolahraga, dan tidak lupa terus belajar. Semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.